Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3463 sampai bab 6464. Suara Liang Xinru bergema di ruang kelas yang kosong, begitu dingin dan tanpa emosi hingga terdengar seperti suara yang datang dari neraka. Tampaknya suhu di sekitar telah turun beberapa derajat. Ye Chong duduk di depan kuda-kuda, kuas di tangannya tanpa sadar berhenti di udara. Dia memandang Liang Xinru. Ekspresi Liang Xinru tidak berubah sama sekali. Meskipun postur duduknya yang awalnya ambigu dan menawan tidak berubah. Hal itu memberikan perasaan yang lebih dingin dan menakutkan kepada orang-orang. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis di dalam hatinya. Sepertinya Liang Xin ingin menakutinya dengan cerita mengerikan ini. Namun, Ye Chong tidak takut. Dia mendengarkan dengan tenang dan menunggu Liang Xinru terus berbicara. Setelah Liang Xinru berhenti sejenak, dia melanjutkan menceritakan kisah teman sekamarnya. Liang Xinru dan Du Qianxia memiliki hubungan terbaik. Di asrama universitas, kemungkinan besar akan ada orang aneh di setiap asrama. Namun di asrama Liang Xinru, ada banyak hal yang aneh. Yang pertama adalah Wang Qiki. Liang Xinru berkata, Wang Qiki suka menonton video dan mendengarkan musik, tapi dia selalu terbiasa memutar suara di luar dan tidak pernah memakai headphone, seolah-olah tidak ada yang mau mendengarkan suara bersamanya. Kemudian, saya bertanya padanya, bisakah kamu memakai headphone saat menonton video dan mendengarkan musik? Liang Xinru berkata dengan sedikit nada dingin. Wang Qiki sebenarnya mengatakan bahwa memakai headphone akan melukai telingamu. Jika kamu memakainya untuk waktu yang lama, bakteri juga dapat tumbuh di telinga Anda. Melihat cara Liang Xinru memperhatikan Wang Qiki ini, dia sepertinya tidak berbeda dari gadis biasa. Ye Chong merasa geli. Sepertinya semua hantu perempuan itu sama. Mereka suka pilih-pilih orang. Kemudian, Liang Xinru berbicara tentang orang lain. Ye Chong, biar ku beritahu, ada orang lain bernama Lanya di asrama kita. Bakat seninya sangat mengagumkan. Tapi kebiasaan hidupnya, Liang Xinru menggelengkan kepalanya. Ada senyuman menghina di bibirnya. Barang-barangnya selalu menumpuk di mana-mana. Hampir tidak ada ruang tambahan di lemari dan lemari di asrama kami. Setiap kali asrama diperiksa, tumpukan sampahnya selalu membuat orang tertawa. Kami peringkatnya sangat berkurang. Oleh karena itu, saya tidak mendapatkan beasiswa selama 2 tahun berturut-turut. Ye Chong tersenyum lembut dan berkata, "Yah, aku bisa membayangkan adegan itu." Lalu ada Chen Nuan, dia orang yang sangat tidak cerewet. Liang Xinru berhenti sejenak dan melanjutkan, dia selalu menggunakan barang-barang kita tanpa izin, mulai dari sampo, makanan ringan, dan bahkan ganti baju. Tidak ada apapun yang berani dia sentuh. Itu sangat menjengkelkan. Ye Chong setuju. Liang Xinru mengangguk, seolah dia sangat memahamiku, dan berkata, itu saja. Saat ini, Liang Xinru berbicara dengan lebih antusias. Dia tidak lagi sedingin sebelumnya, seperti dia sedang mengeluh tentang orang lain kepada sahabatnya. Adapun wanita jalang itu, Feng Xiaoling, dia adalah orang yang paling menyebalkan di asrama kami, lanjut Liang Xinru. Dan kemudian dia menyadari bahwa dia agak lepas kendali dan menjulurkan lidahnya. Ye Chong merasa geli dan bertanya, ada apa dengan perempuan jalang ini?
Liang Xinru kemudian melanjutkan, dia bisa tetap di tempat tidur sepanjang hari. Setiap kali saya ingin keluar, dia meminta saya untuk membawakan makanan atau membantu pengiriman ekspres, dan saya membantunya. Sekali lagi, aku merasa tidak enak badan dan ingin dia membantuku mendapatkan makanan, tapi dia tidak membantu. Aku tidak punya pilihan selain memanfaatkan penyakitku untuk mendapatkan makanan sendiri. Tapi perempuan jalang ini tanpa malu-malu mengeluarkanku kartu makan. Biarkan aku membantunya dengan makanan. Aku membalas beberapa patah kata dengan marah. Dan dia juga berkata, lagi pula, kamu harus keluar. Jadi kenapa kamu tidak membantuku mengambil makanan? Kenapa kamu pelit sekali? Ye Chong tersenyum dan berkata, teman sekamarmu ini benar-benar aneh. Ya, hanya Du Kixia dan aku yang normal. Jadi Du Kixia dan aku sering berkumpul dan mengeluh tentang hal ini. Kemudian, kami berdua benar-benar tidak tahan dengan hal-hal aneh ini. Jadi kami meminta instruktur perguruan tinggi untuk mengubah asrama kami untuk kami. Ye Chong bertanya, apakah kamu mengubahnya? Liang Xinru mengangguk dan berkata dengan bangga, tentu saja, kami berdua adalah yang terbaik di akademi. Akademi memiliki peraturan yang mengatur siswa berprestasi. Mereka bisa tidur dengan 2 orang, jadi kami pergi. Ye Chong memandang Liang Xinru dan merasa lucu. Bukankah itu bagus? Kata Ye Chong. Liang Xinru mendengus. Kamu tidak tahu. Hari pertama Du Kixia dan aku pindah ke asrama 2 orang. Kami bertemu hantu. Oh, benarkah? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Liang Xinru mengangguk dan melanjutkan menceritakan kisahnya. Liang Xinru melanjutkan, tanpa diduga, sekolah menyetujui lamaran kami keesokan harinya, dan Du Qianxia serta saya ditugaskan ke asrama baru untuk 2 orang, sementara 4 lainnya juga ditugaskan ke asrama 414, yang selalu kosong di asrama putri. Hari itu, untuk menyingkirkan Kipa, mereka berdua membeli bir dan beberapa bahan hotpot serta memasak hotpot di asrama untuk merayakannya. Saat mereka berdua sedang menikmati makanan, tiba-tiba listrik padam. Liang Xinru segera mengeluarkan ponselnya dan menyalakan senter. Saat ini, Liang Xinru melihat 4 sosok pucat muncul di samping Du Qianxia. Mereka tampak seperti hantu. Sebelum Liang Xinru sempat bereaksi, sosok-sosok itu mulai menyerang mereka berdua. Sosok-sosok itu pertama-tama menekan Du Kixia dan mendorong kepalanya ke dalam panci panas. Du Kixia berteriak ketika dia terbakar, dan berjuang mati-matian tanpa hasil. Liang Xinru merasakan sepasang tangan dingin mencubit lehernya. Kemudian, kedua sosok itu kembali meninju dan menendang Liang Xinru. Liang Xinru menjerit kesakitan, air mata mengalir di matanya. Keduanya merasa seperti akan mati. Setelah beberapa menit, lampu tiba-tiba menyala kembali. Setelah lampu menyala, sosok itu menghilang. Pada saat ini, baik Liang Xinru dan Du Qianxia terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada luka sama sekali di tubuh mereka. Tapi perasaan dipukul dan tersiram air panas tadi memang nyata. Mereka berdua masih ketakutan dan segera memanggil konselor sekolah. Instruktur memberitahu kedua orang tersebut bahwa asrama di sekolah dibagi menjadi beberapa kelas. Karena mereka belajar dengan baik, asrama 2 orang tersebut memiliki lokasi terbaik dan tidak mungkin ada hantu. Instruktur juga diam-diam memberitahu Liang Xinru bahwa jika ada hantu,
Mungkin ada hantu di 414. Du Kixia dan saya merasa sangat aneh. Kami tidak tahu mengapa ini terjadi, tetapi instrukturnya benar. Feng Shui di asrama kami sangat bagus, dan tidak boleh ada hantu atau semacamnya. Ye Chong tersenyum dan berkata, apakah kamu masih memahami ini? HMPH, apakah kamu ingin mengurusnya? Lagi pula aku mengetahuinya. Liang Xinru mendengus. Kupikir itu mungkin Chen Nuanuan dan yang lainnya. Jadi aku pergi menanyai mereka. Liang Xinru dan Du Qianxia menemukan asrama 414 saat itu. Chen Nuanuan, Wang Qiki, Lan Ya dan Fang Xiaoling semuanya ada di sana. Apakah ini salahmu? Du Kixia bertanya kepada mereka. Tentu saja, mereka menolak untuk mengakuinya, dan mereka tidak memperhatikan mereka berdua dengan baik. Lagi pula, karena Liang Xinru dan Du Kixia mereka ditempatkan di asrama 4 orang dengan Feng Shui yang buruk. Liang Xinru dan Du Qianxia diusir oleh Lan Ya. Kedua orang itu kembali ke asrama dengan depresi. Mereka bukan tipe orang yang cerdik, jadi mereka tidak tahu cara bertarung. Mereka tidak punya pilihan selain merasa tidak berdaya dan marah. Namun mereka hanya bisa merajuk sendiri. Di luar dugaan, terjadi sesuatu di asrama 414 malam itu. Aku tidak tahu apakah itu pembalasan, tapi kamu tidak akan percaya bahkan jika aku memberitahumu, Liang Xinru berkata kepada Ye Chong. Pada sore hari itu, orang bernama Wang Qiki, Anda masih ingat, adalah orang yang selalu menonton video di malam hari dan selalu menaikkan volumenya dengan sangat keras. Ye Chong mengangguk dan bertanya, ada apa dengan dia? Malam itu, Wang Qiki sedang berbaring di tempat tidur sambil menonton video. Dia dan Lanya adalah satu-satunya orang di asrama. Lanya memakan sebuah apel, dan kulitnya berserakan di mana-mana. Tiba-tiba, Wang Qiki merasa gatal di telinganya. Lalu dia memasukkan jarinya ke telinganya dan menggaruknya. Tiba-tiba, Wang Qiki menjerit kesakitan dan dengan cepat menarik kembali jarinya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat jarinya terluka dan berdarah. Jika diperhatikan lebih dekat, sepertinya dia digigit sesuatu. Wang Qiki ketakutan dan segera meminta Lan Ya membantunya memeriksa apakah ada serangga di telinganya. Lan Ya membuang inti apel dan pergi ke samping tempat tidur Wang Qiki, lalu melihat ke telinga Wang Qiki. Alhasil, Lanya ketakutan dan mundur beberapa langkah. Dia menjadi pucat dan berkata dengan gemetar, "Kamu, ada wajah di telingamu." "Apa? Bagaimana mungkin?" Wang Qiki juga ketakutan. Ternyata saat Lanya mendekat, kebetulan ia melihat sepasang mata berwarna merah darah yang menatap ke arah Lanya sambil nyengir. "Apa yang harus saya lakukan?" Wang Qiki ketakutan. "Tolong bantu saya menggalinya." Beraninya Lanya, dia segera mundur 2 langkah. Takut Wang Qiki akan melibatkan dirinya. Kemudian, Lanya mengemasi barang-barangnya, pergi keluar sekolah semalaman, dan mencari hotel kecil untuk menginap. Wang Qiki ditinggalkan sendirian di asrama. Saat dia tidak tahu harus berbuat apa, Chen Nuanuan dan Fang Xiaoling kembali. Wang Qiki takut mereka tidak akan tinggal di asrama, jadi dia menahan rasa gatal di telinganya dan tidak memberitahu mereka tentang hal itu. Kemudian, lampu di asrama dimatikan dan semua orang tertidur. Telinga Wang Qiki tiba-tiba terasa sangat sakit,
seolah-olah ada yang menusuk telinganya dengan jarum. Wang Kiki akhirnya tidak dapat menahan rasa sakitnya lagi dan mulai menangis kesakitan. Suaranya sangat tragis dan segera membangunkan Chen Nuanuan dan Fang Xiaoling. Ketika mereka berdua menyalakan lampu dan melihat, mereka langsung ketakutan. Saya melihat seorang wanita jahat dengan rambut acak-acakan muncul dari telinga Wang Kiki. Meski hanya separuh tubuhnya yang muncul, tubuh wanita itu terpelintir dan berubah bentuk, menatap tajam ke arah Chen Nuanuan dan Fang Xiaoling. Darah terus mengalir keluar dari telinga Wang Kiki, menutupi wajahnya. Kedua pria itu berlari keluar sambil berteriak. Akibatnya, semua orang di sekitar menjadi khawatir, dan bibi asrama pun berlari menghampiri. Di asrama, Wang Kiki dibiarkan terbaring di tempat tidur, dengan wajah penuh kesakitan dan darah. Tetapi dia tidak melihat satupun hantu. Bibi asrama segera membawa Wang Kiki ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan dokter, saluran telinga Wang Kiki robek, dipenuhi dengan segala jenis kuman yang mengerikan, dan kedua telinganya menjadi tuli secara permanen. Namun untuk penyebab spesifiknya, tidak ada yang tahu. Setelah Ye Chong mendengar ini, dia merasa sedikit mual. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun Wang Kiki ini menyebalkan, akhir seperti itu terlalu tragis. Tapi, bagaimana Anda tahu tentang masalah ini? Liang Xinru mendengus dan berkata, tentu saja wanita yang banyak bicara itu, Fang Xiaoling, yang menyebarkannya kemana-mana. Ye Chong merasa geli. Tampaknya Liang Xinru membenci Fang Xiaoling lebih dari biasanya. Tapi tak lama kemudian, Fang Xiaoling juga mendapat balasannya. Belakangan, Liang Xinru terus menceritakan kisah Fang Xiaoling. Sejak sehari setelah kecelakaan Wang Kiki, hal aneh terjadi pada Fang Xiaoling. Fang Xiaoling mengalami mimpi aneh setiap malam. Dia merasa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, dan kemudian dia dibawa ke dapur kantin sekolah oleh hantu wanita. Liang Xinru menggambarkannya dengan jelas. Itu adalah dapur yang penuh bau busuk dan kegelapan, ada ember-ember makanan di sana, dan sisa makanan di siang hari berubah menjadi kuah. Liang Xinru bahkan mulai menggunakan teknik retoris. Jelas sekali bahwa Liang Xinru merasa sangat senang karena Fang Xiaoling dihukum. Ye Chong merasa geli dan bertanya, bukankah Fang Xiaoling juga berubah menjadi mabuk? Liang Xinru mendengus, tentu saja tidak. Dengarkan saja baik-baik, biar ku beritahu. Fang Xiaoling ketakutan begitu dia tiba di sana, karena ada deretan orang gemuk dengan kulit pucat berjongkok di sana, mengubur kepala mereka dan mengucapkan kata-kata besar, makan minuman itu. Kemudian, hantu perempuan itu berkata kepada Fang Xiaoling, ini adalah beberapa orang malas yang bahkan ingin orang lain membawakan makanan untuk mereka. Dan mereka bahkan ingin orang lain memberinya makan. Apakah menurut Anda orang-orang ini terlalu malas? Fang Xiaoling ketakutan. Begitulah keadaannya. Hantu perempuan melanjutkan. Karena kamu malas sekali, kamu tidak perlu menjadi manusia. Bukankah lebih baik menjadi babi? Jadi, jangan menghukum mereka dengan makan minuman di sini. Setelah makan 100 barel, kamu bisa bereinkarnasi menjadi babi. Fang Xiaoling sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Hantu perempuan itu berkata kepada Fang Xiaoling, kamu juga orang seperti itu. Kalau tidak kamu tidak akan dibawa ke sini. Pergi dan makan minuman.
Fang Xiaoling menangis dan menolak. Tidak, tidak, saya tidak makan minuman keras. Saya tidak ingin menjadi babi. Namun, tubuhnya tanpa sadar berpindah ke tempat kosong di ember. Lalu dia menundukkan kepalanya dan mulai makan dengan suapan besar. Dengan cara ini, Fang Xiaoling makan sepanjang malam hingga dia bangun keesokan paginya. Meskipun Fang Xiaoling sedang bermimpi, perasaan itu terlalu nyata. Dan dia mengalami mimpi yang sama selama beberapa hari berturut-turut dan terpaksa makan seember minuman setiap malam. Bahkan jika Fang Xiaoling berpindah tempat atau bersikeras untuk tidak tidur, dia akan tertidur tanpa sadar ketika waktunya tiba. Meskipun Fang Xiaoling mengetahui masalahnya dan ini bukan mimpi sederhana, dia tidak punya pilihan selain terpaksa memakan ember kumur setiap malam. Tidak lama kemudian, tubuh Fang Xiaoling mulai berubah, kulitnya menjadi gelap, rambutnya rontok dalam jumlah banyak, mulutnya bau, dan giginya mulai rontok. Suara Liang Xinru terdengar seperti aslinya, bahkan membuat Ye Chong mulai melakukan. Ye Chong merasa lucu. Apa yang terjadi selanjutnya? Liang Xinru mendengus. Kemudian, Fang Xiaoling juga pergi ke rumah sakit. Akibatnya, dokter menemukan belatung yang tak terhitung jumlahnya dan segala jenis sampah menjijikkan di perutnya. Bersambung.